Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Anwar, NIM 1120367, kelas MA21B02, eh, Prodi Manajemen Pelita Bangsa. Baik, kali ini saya akan membahas tentang statistika. Dari uraian statistika ini kita akan membahas pengertian statistika, konsep dasar statistika, penempatan ilmu statistika, analisis data, data, skala pengukuran data. Baik, kita akan perjelas pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengambilan kesimpulan dari data. Statistika digunakan untuk memahami fenomena di dunia nyata dengan cara mengumpulkan data, mengorganisasikan data, dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau membuat prediksi. Jadi statistika ini metode untuk pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, pengambilan data untuk menunjukkan suatu data. Baik, selanjutnya yaitu konsep dasar statistika. Dalam konsep dasar statistika ini terbagi beberapa bagian, di antaranya populasi, sampel, variabel, pengukuran data, mean, median, modus, distribusi normal, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi, analisis varian. Selanjutnya yaitu tingkat percayaan. Baik, kita pertama yaitu populasi. Populasi adalah seluruh elemen yang menjadi objek penelitian atau pengamatan, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dianalisis atau dipelajari. Jadi populasi adalah data induknya, sampel adalah untuk pengujian dari populasi tersebut. Selanjutnya itu variabel adalah karakteristik atau nilai yang dapat bervariasi di antara elemen populasi atau sampel. Pengukuran data dapat diukur dengan menggunakan skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Skala pengukuran data ini akan menentukan jenis analisis statistik yang dapat digunakan. Frekuensi adalah jumlah kemunculan atau suatu nilai atau rentang nilai pada suatu variabel. Mean, median, modus. Mean adalah rata-rata aritmatika dari suatu variabel, sedangkan median adalah nilai tengah variabel setelah diurutkan, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul pada suatu variabel. Distribusi normal adalah distribusi simetris yang membentuk kurva lonceng, dan banyak fenomena di alam dapat dijelaskan dengan distribusi normal. Selanjutnya, pengujian hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara dua sampel secara signifikan atau tidak. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel dan dapat membantu dalam memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Analisis varian digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel, antara dua atau lebih kelompok sampel. Itu analisis varian. Selanjutnya, tingkat kepercayaan. Tingkat keyakinan statistik terhadap suatu hasil atau kesimpulan yang dapat dari analisis data.
Tingkat kepercayaan yang tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih besar terhadap kesimpulan yang diperoleh dari data. Itu merupakan konsep dasar statistika. Dalam statistika tersendiri, yaitu ada yang namanya penempatan ilmu statistika. Penempatan ilmu statistika ini ada bisa digunakan di bidang sains, bisnis teknologi, bisnis dan ekonomi, kedokteran dan kesehatan, sosial dan humaniora, lingkungan dan pemerintah. Jadi penempatan ilmu statistika ini sangat berpengaruh atau bisa digunakan dalam ilmu sains, bisnis dan ekonomi, kedokteran dan kesehatan, sosial dan humaniora. Selanjutnya yaitu statistika dalam untuk menganalisis suatu data. Kita pakai dua dalam ilmu statistika ini, ada data statistika deskriptif dan statistika inferensial. Jadi statistika deskriptif ini dan inferensial ini untuk menganalisis data. Pengertiannya itu, statistika deskriptif adalah jenis statistika yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik dari data yang telah dikumpulkan, seperti tendensi sentral, variasi, distribusi, dan pola-pola dalam data. Statistika deskriptif ini dapat membantu kita memahami data dan membuat kesimpulan yang sederhana, namun tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi ke populasi yang lebih besar. Contohnya dari statistika ini seperti menghitung rata-rata, median, dan mode dari data, menghitung standar deviasi dan rentang, serta membuat grafik dan tabel untuk memvisualisasikan data. Nah, itu statistika deskriptif. Kemudian inferensialnya adalah jenis statistika yang digunakan untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel data yang telah dikumpulkan. Statistika inferensial ini digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih kompleks dan dapat diuji kebenarannya dengan menggunakan teknik-teknik inferensial seperti uji hipotesis, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Contohnya itu seperti menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel, atau menentukan apakah suatu model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai-nilai dalam populasi. Statistika inferensial sangat penting dalam penelitian ilmiah dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Nah, itu pengertian secara global deskriptif inferensial, itu untuk menganalisis data. Nah, sekarang perbedaannya apa nih dari statistika deskriptif ini sama inferensial ini? Perbedaannya itu terdapat ada dua, yaitu tujuan dan cara penggunaannya. Nah, tujuan tersendiri dari statistika deskriptif ini untuk merangkum dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Statistika deskriptif ini digunakan untuk memahami data, membuat kesimpulan yang sederhana, dan memberikan gambaran tentang karakteristik data. Nah, sedangkan tujuan dari statistika inferensial adalah untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel data yang telah dikumpulkan. Nah, statistika inferensial ini digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih kompleks dan dapat diuji kebenarannya dengan menggunakan teknik-teknik inferensial. Itu tujuannya. Selanjutnya yaitu cara penggunaannya. Nah,
Dalam statistika deskriptif digunakan untuk merangkum, menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Nah, cara penggunaannya yaitu meliputi penghitungan rata-rata, median, modus, dan pengumpulan variasi, rentang, dan standar deviasi. Nah, statistika deskriptif juga digunakan untuk membuat grafik dan tabel yang membantu memvisualisasikan data. Sedangkan inferensial digunakan untuk membuat inferensi tentang populasi berdasarkan sampel data yang telah dikumpulkan. Dengan cara penggunaannya itu meliputi pengujian hipotesis, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Statistika diferensial juga digunakan untuk menentukan apakah suatu hasil dari sampel dapat diterapkan pada populasi secara umum. Nah, jadi statistika deskriptif ini perbedaannya di tujuan dan cara penggunaannya untuk menganalisis suatu data. Jadi seperti itu dasar dari statistika deskriptif dan inferensial. Lanjut ke perbedaan populasi dan sampel. Itu berada di topik data statistika. Level pertama yaitu kita lihat dulu populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah dua konsep dalam dasar statistika yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Populasi adalah kumpulan dari individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik yang sama dan relevan dalam suatu penelitian atau pengamatan. Populasi dapat berupa orang, binatang, tumbuhan, benda, atau peristiwa, dan dapat berukuran kecil atau besar tergantung pada tujuan penelitian. Misalnya populasi dari sebuah penelitian tentang kesehatan masyarakat, yaitu bagi orang mungkin mencakup semua penduduk dari suatu kota atau negara. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk diuji atau diamati dalam sebuah penelitian atau pengamatan. Sampel biasanya dipilih secara acak untuk diuji atau diamati dalam sebuah penelitian atau pengamatan. Sampel ini biasanya dipilih secara acak dan representasi dari populasi untuk menghindari bias dan untuk memastikan bahwa hasilnya dapat diterapkan pada populasi secara umum. Misalnya, dalam penelitian tentang kesehatan masyarakat, sampel dapat berupa sekelompok individu yang dipilih secara acak dari populasi yang lebih besar. Dalam praktik statistika, pengambilan sampel dilakukan karena seringkali populasi terlalu besar atau tidak memungkinkan untuk diuji secara keseluruhan, sehingga dengan menggunakan sampel dapat memberikan gambaran atau estimasi tentang karakteristik populasi secara keseluruhan. Namun, untuk memastikan validitas dan akurasi hasil sampel harus dipilih secara acak dan representatif dari populasi yang lebih besar. Ini gambaran dari penjelasan dari populasi dan sampel. Selanjutnya kita ke data. Data ini terbagi dari kualitatif, kuantitatif, kontinu, diskrit, primer, dan sekunder. Nah, data kualitatif adalah data yang berupa deskripsi atau kualitas dari suatu fenomena, tidak dapat diukur dengan secara numerik. Data kuantitatif digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau sifat dari suatu populasi atau sampel. Contohnya jenis kelamin, agama, preferensi makanan, warna favorit, dan sebagainya. Data kualitatif dapat dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan seperti perhitungan presentasi, frekuensi, dan modus. Sedangkan data kualitatif
kuantitatif adalah data yang dapat diukur dengan secara numerik. Ini kualitatif tidak dapat diukur dengan secara numerik, sedangkan kuantitatif dapat diukur atau dihitung secara numerik. Data kuantitatif digunakan untuk mengetahui atau mengukur besarnya atau tingkat dari suatu fenomena dalam populasi atau sampel. Contoh, tinggi badan, berat badan, nilai ujian, umur, dan sebagainya. Nah, data kuantitatif ini dapat dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif juga, seperti penghitungan rata-rata, median, modus, dan pengukuran variasi seperti rentang dan standar deviasi. Selain itu, data kuantitatif juga dapat dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial, seperti uji hipotesis, analisis regresi, dan analisis varian. Perbedaan data kuantitatif dan kualitatif adalah pada jenis informasi yang diperoleh. Data kualitatif ini memberikan deskripsi tentang kualitas atau sifat dari suatu fenomena, sedangkan kuantitatif memberikan informasi tentang besaran atau tingkat suatu fenomena dalam suatu populasi atau sampel. Kedua jenis data ini dapat dianalisis dengan menggunakan statistik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu continue. Continue adalah data yang memiliki nilai yang dapat berubah secara bertahap dan tidak terbatas. Nilai-nilai data continue umumnya berupa bilangan pecahan atau desimal, contoh tinggi badan, berat badan, dan suhu tubuh. Data continue dapat diukur dengan menggunakan teknik statistik deskriptif, seperti perhitungan rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan pengukuran lainnya. Selanjutnya yaitu discrete. Discrete data yang hanya memiliki nilai tertentu atau terbatas. Nilai-nilai data discrete umumnya berupa bilangan bulat dan tidak dapat memiliki nilai di antara dua nilai terdekatnya. Contohnya jumlah anak dalam sebuah keluarga, jumlah koin yang muncul di lemparan koin, atau jumlah bola yang dimiliki oleh seorang pemain dalam suatu game. Nah, data discrete ini dapat dihitung dengan menggunakan teknik statistik deskriptif seperti penghitungan frekuensi, modus, dan presentasi. Nah, perbedaan antara continue dan discrete adalah pada karakteristik nilai-nilainya. Data discrete hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu dan tidak dapat memiliki nilai di antara dua nilai terdekatnya. Sedangkan data continue dapat memiliki nilai yang dapat berubah secara bertahap dan tidak terbatas. Kedua jenis data ini memerlukan teknik analisis yang berbeda-beda dalam statistik, dan data discrete dapat dihitung dengan menggunakan teknik statistik deskriptif sederhana. Sedangkan data continue memerlukan teknik statistik deskriptif yang lebih kompleks dan matematika lebih tinggi. Itu perbedaannya. Selanjutnya itu data primer. Dalam ilmu statistika, data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau dari sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Contohnya dalam data hasil survei oleh peneliti sendiri, data pengamatan atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti, atau data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden. Data primer memiliki kelebihan, yaitu relevan dengan tujuan penelitian dan lebih akurat. Nah, selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti publikasi, buku, basis data, atau laporan dari lembaga atau instansi terkait. Data sekunder sering digunakan karena lebih mudah diakses dan lebih mudah daripada mengumpulkan data primer, tetapi dapat kurang relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki keterbatasan dalam hal keakuratan. Jadi perbedaan data primer dan sekunder adalah data primer itu data yang dapat secara langsung dengan narasumber responden, dan biasanya ini data primer lebih akurat. Sedangkan data sekunder ini data yang sudah matang, jadi data yang sudah dipublikasikan. Jadi otomatisan informasi
berbeda dengan data primer. Selanjutnya yaitu dalam ilmu statistika ada yang dinamakan skala pengukuran data. Dalam skala pengukuran data ini ada yang dinamakan skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah skala pengukuran data yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kategori atau label tanpa adanya urutan atau tingkatan, contoh jenis kelamin, warna mata, dan jenis pekerjaan. Sedangkan skala ordinal, skala pengukuran data yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kategori atau label dengan urutan atau tingkat tertentu, contohnya tingkat pendidikan, peringkat kelas, dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada data interval, adalah skala pengukuran data yang memungkinkan perbandingan dan perhitungan antara data dengan menggunakan titik nol buatan. Skala ini memungkinkan pengukuran jarak antara nilai yang sama, contoh suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Selanjutnya yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran data yang memiliki sifat yang sama dengan skala interval, namun memiliki titik nol yang nyata. Skala ini memungkinkan perhitungan rasio dan perbandingan antara data, contohnya berat badan, panjang, dan tinggi. Perbedaan antara skala pengukuran data adalah pada jenis kategori atau label yang digunakan dan metode pengukuran nilai. Skala nominal dan ordinal digunakan untuk kategori atau label tanpa adanya urutan atau dengan urutan tertentu. Sedangkan skala interval dan rasio digunakan untuk mengukur nilai yang dapat dibandingkan dan dihitung. Memahami jenis skala pengukuran data yang digunakan sangat penting dalam melakukan analisis data dan memilih teknik statistik yang tepat. Nah, demikian uraian yang bisa saya sampaikan mengenai tentang statistika, pengertian statistika, konsep dasar,